Oke, sekarang kita akan membahas mengenai nyeri ya teman-teman. Sejujurnya ini topik yang luas dan kompleks banget. Sepengetahuan saya, perihal nyeri ini ada 4 spesialisasi besar yang menangani. Untuk diagnostiknya biasanya oleh spesialis syaraf atau penyakit dalam. Untuk tata laksana medik dan minimal invasif itu oleh spesialis anestesi. Sedangkan untuk intervensi bedahnya dilakukan oleh bedah syaraf. Nah, bahkan dari keempat spesialisasi ini itu diperdalam lagi dengan subspesialisasi yang khusus mempelajari bidang studi nyeri ya. Nah, dokter umum sendiri hanya tata laksana awal saja ya teman-teman. Makanya di sini SKDI-nya juga 3A. Kalau dengan obat-obatan awal dan non-spesifik udah nggak bisa, atau kalau nyerinya persisten sampai kronis, maka udah harus kita rujuk ya. Jadi di video ini pun saya hanya berusaha menjelaskan dan gak akan terlalu mendalam mengenai tata laksananya. Yang lebih saya perdalam di sini adalah patogenesisnya supaya teman-teman paham gambaran besar dari nyeri itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kita mulai dari definisinya. Jadi menurut International Association for the Study of Pain atau singkatannya IASP, itu didefinisikan sebagai suatu pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial. Nah, aktual di sini artinya kerusakan jaringan yang sudah terjadi, sedangkan potensial artinya masih ancaman. Jadi, jaringan yang terancam akan rusak ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa nyeri itu adalah pengalaman subjektif ya teman-teman. Dan toleransi nyeri juga akan berbeda dari satu pasien ke yang lainnya. Misalnya ada 2 pasien dengan batu ginjal, pasien A dan pasien B. Nah, si pasien A bilang bahwa nyerinya ada di skala 8 dari 10. Sedangkan pasien B nyerinya skala 4 dari 10. Nah, padahal dua-duanya sama-sama batu ginjal ya. Maka kita harus percaya bahwa pasien A itu skala nyerinya 8, benar 8, dan yang B benar skala nyerinya 4. Jangan kita remehin, misalnya pasien A, masa sih 8 orang si pasien B aja cuma 4 gitu. Atau kebalikannya, misalnya pasien B 4, kayaknya nggak mungkin deh batu ginjal 4, harusnya kan lebih parah ya, lebih nyeri sakitnya. Tidak seperti itu ya, kita harus mempercayai pasien karena memang nyeri itu adalah keluhan yang subjektif. Jadi tata laksana nyerinya juga harus diindividualisasi tergantung dari intensitas nyeri yang dialami si pasien itu ya. Nah, klasifikasi besarnya ada nyeri nosiceptif dan nyeri neuropatik. Kalau kedua mekanisme ini ada, berarti namanya nyeri campuran. Nyeri nosiceptif adalah nyeri akibat kerusakan atau gangguan pada jaringan yang mengiritasi atau merusak ujung akhiran saraf atau reseptor. Jadi keterlibatan syaraf di nyeri nosiceptik yang murni itu terbatas hanya di reseptor nyerinya aja atau di nosiseptor ya. Sedangkan kalau nyeri neuropatik artinya ada kerusakan atau stimulasi langsung yang terjadi pada jaringan saraf selain pada nosiseptornya. Bisa syaraf tepinya langsung atau bahkan organ saraf pusat. Nanti nyeri nosiceptif dibedakan lagi jadi somatik dan visceral. Sedangkan nyeri neuropatik dibedakan jadi perifer dan sentral ya. Kita akan bahas lebih dalam tentang ini di slide-slide selanjutnya. Selain klasifikasi ini, ada juga yang berdasarkan durasinya, yaitu akut dan kronis. Nyeri disebut kronis kalau dia bertahan lebih dari waktu normal penyembuhan penyakit atau gangguan yang mendasarinya. Misalnya pasien biar gampang luka karena iris pisau ya. Kalau misalkan lukanya sudah menyembuh, nyerinya pasti hilang juga ya. Itu nyeri akut. Tapi kalau sensasi nyerinya berlanjut terus bahkan setelah lukanya sudah sembuh, itu disebut kronis. Beberapa institusi bisa dipakai juga cut off-nya itu 3 bulan ya. Jadi kalau lebih dari 3 bulan disebut nyeri kronis. Nah, berikutnya bagian yang paling asik nih, yaitu bisa lebih paham sebelumnya harus mengerti dulu ya fisiologi transmisi impuls nyeri. Jadi, nyeri itu dibawa oleh sistem sensoris, baik somatosensoris yang dari kulit atau perifer tubuh, dan viscerosensoris yang dari organ dalam. Jadi pertama ada organ targetnya, entah itu kulit atau organ-organ lain ya. Dari sini suatu stimulus tadi yang berpotensi mengancam jaringan akan dideteksi oleh reseptor nosiceptif atau reseptor nyeri. Nah, reseptor ini akan mengubah stimulus tadi jadi impuls listrik, yaitu proses yang kita kenal sebagai transduksi.
Impuls ini akan menjalar di sepanjang saraf sensoris primer, masuk ke medula spinalis lewat radix posterior ya. Saraf tepi ini kan akson dari neuron sensoris primer. Nah, badan selnya ada di dalam ganglion radix dorsalis yang ini. Nah, di dalam cornudorsal medula spinalis, dia akan bersinaps dengan badan sel dari neuron sensoris yang sekunder. Neuron ini kemudian akan menyeberang ke kontralateralnya di komisura anterior, lalu naik menuju talamus di dalam traktus spinothalamikus lateral. Di talamus, dia bersinaps khususnya dalam nucleus ventral posterior lateral atau VPL. Baru dia naik ke cortex sensoris. Nah, ini gambaran benang merahnya ya. Kalau udah sampai cortex sensoris, kita udah bisa mendapatkan persepsi. Nah, itu artinya kita bisa tahu tuh nyerinya ada di mana, nyerinya tajam atau tumpul, lalu intensitasnya seberat apa, disebabkan oleh objek apa, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada proses modulasi nyeri yang bekerja ke cornudorsal. Nah, modulasi ini berfungsi untuk menurunkan intensitas nyeri yang dirasa. Jadi dalam keadaan di mana kita butuh ketahanan yang lebih terhadap nyeri, sebut saja misalnya ketika kita dikejar perampok ya, atau misalkan kita ada kebakaran begitu. Nah, kita kan harus lebih tahan nyeri, lebih resisten terhadap nyeri ya. Nah, sistem ini akan meningkatkan aktivitasnya dan membuat kita bisa lebih kebal terhadap nyeri. Tapi dalam kondisi normal, sistem ini juga terus-menerus bekerja sebagai bagian dari homeostasis ya. Sumbernya itu ada dua. Pertama dari interneuron di dalam medula spinalis itu sendiri, dan yang kedua dari sumber yang lebih superior seperti cortex frontal, hipotalamus, locus coeruleus, dorsal ravenucleus, dan nucleus reticularis gigantocelularis. Nah, ini namanya susah-susah, tapi nggak usah diapalin. Teman-teman ingat aja ada sistem modulasi yang intrinsik di dalam medula spinalisnya, dan ada juga yang dari organ-organ lebih tinggi. Kita sebutnya modulasi descendens, karena itu dari atas ke bawah gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke the real pathogenesis. Contohnya apa aja sih peristiwa yang bisa bikin nyeri neuropatik dan nosiseptik? Untuk nyeri nosiseptik itu dipicu oleh inflamasi, kerusakan atau kematian jaringan non-saraf. Misalnya pankreatitis, kolesistitis, artritis ya. Semua inflamasi yang memproduksi mediator seperti prostaglandin. Bisa juga hiperdistensi viscera, nyeri kolik, kemudian iskemik otot, infark otot, termasuk ya infark miokard gitu ya. Lalu ketegangan otot, sprain atau strain, kemudian trauma seperti luka tajam, tumpul atau fraktur yang tidak mengenai langsung jaringan saraf. Nah, semua hal ini harus melibatkan struktur peka nyeri, baru bisa menimbulkan nyeri nosiseptif. Nanti mediator kimia dan gaya mekanis inilah yang akan mengiritasi nosiseptornya. Kalau nyeri neuropatik, dia disebabkan oleh cedera langsung pada jaringan saraf. Lesi saraf perifer contohnya pada trigeminal neuralgia, herpes zoster, diabetik neuropati, neuroma atau neurofibroma, iritasi atau kompresi radix ya misalnya karena HNP, iritasi saraf tepi misalnya CTS, atau trauma langsung yang menyebabkan diskontinuitas parsial maupun total dari saraf tepi. Dikenal dengan istilah kausalgia ya. Nah, lesi yang melibatkan organ saraf sentral contohnya trauma medula spinalis, lesi batang otak, dan thalamic pain, misalnya karena infark pada talamus. Nah, memangnya apa sih abnormalitas yang terjadi di sarafnya itu ya? Kita lihat di sini, misalnya ada lesi di saraf tepi. Pertama, di lokasi cederanya itu akan muncul aktivitas spontan dan terjadi peningkatan sensitivitas terhadap stimulus mekanis. Hal ini disebabkan adanya peningkatan channel natrium ya, sehingga sarafnya akan lebih mudah tereksitasi. Kedua, bagian saraf yang distal dari lesinya akan mengalami degenerasi Wallerian. Proses degenerasi ini akan melibatkan banyak sitokin ya, sehingga akan menjadi paparan langsung pada ujung saraf di proksimal lesi di sini yang masih sehat. Akhirnya dia makin teriritasi oleh berbagai mediator-mediator kimia dari degenerasi Wallerian itu. Ketiga adalah munculnya reseptor molekul adrenergik pada akhiran saraf yang cedera, sehingga impuls simpatis dengan neurotransmitternya epinefrin atau norepinefrin bisa memicu nyeri juga. Nah, normalnya kan nggak bisa ya teman-teman.
Tadi norepinefrin aja malah jadi bagian dari modulasi nyeri kan. Ini kok malah memicu nyeri, bukannya mengurangi nyeri. Fenomena inilah yang disebut sebagai sympathetically maintained pain atau SMP. Kita sebut sebagai sensitasi sentral. Artinya si neuron sensoris sekunder ini merespon berlebihan terhadap stimulus sensoris yang disampaikan oleh neuron primer. Misalnya, nyeri karena luka tusuk jarum. Dia interpretasi sebagai nyeri luka tusuk karena paku. Nah, itu kan beda ya. Terakhir adalah perubahan fungsi modulasi nyeri yang descendens ini. Nah, 3 mekanisme yang dimerahin ini merupakan penyebab tersering dari nyeri kronis yang bisa bertahan lebih dari 3 bulan, serta umumnya resisten terhadap berbagai pengobatan. Bisa dimengerti juga. Apabila ada pertanyaan, seperti tadi, ingat tulis aja di kolom komen, nanti pasti kita akan baca dan respon sesegera mungkin. Terima kasih banyak sudah menonton, keep studying and let magic work. Sampai jumpa di video